Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ruby. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Kakak Asipa juga ya? Udah masuk ya? Asipa, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Wah, sehat ya? Sehat ya? Iya. Semoga pada sehat semua ya. Amin. Amin, amin. Sambil kita nunggu Ustadz Burhannya masuk ya. Ada lagi yang masuk, ini sudah masuk SD Diniyah. Aisyah ya? Itu saya Ustadz. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang. Ini saya Dafa ya Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat, sehat, Ya, alhamdulillah. Udah Selamat datang. bikin saya Selamat datang ya. Sambil kita menunggu Ustadz Burhannya masuk ya. Baik. Ini orang dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi barusan Ustadz Burhani udah masuk tadi. Ya, insya Allah jam 4 kita akan start ya, mulai ya. Mudah-mudahan Ustadz Burhannya tidak berhalangan ini. Alhamdulillah udah masuk itu Ustadz Burhannya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Selamat datang. Alhamdulillah Ustadznya sudah ada. Insya Allah jam 4.00 kita akan mulai kelas kita sambil menunggu koneksi audionya Ustadz Burhan ini. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengeran ya suara ya? Iya. Apa kabar nih? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat. Gimana Ustaz, sehat? Alhamdulillah sehat. Hujan nggak di Ciamas nih? Alhamdulillah cuaca cerah. Cerah, Ini ya? live di dalam ruangan kecil masjid ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Nanti jam 4 menit lagi kurang lebih kita akan mulai. Kepada peserta dan narasumber Ustadz Burhan untuk harap sabar menunggu. Kita jam 4 tepat kita mulai. Ya, oke. Siap ya? Siap ya. Boleh sambil ini menunggu untuk memil atau minum, silahkan. Silakan itu Ustadz kalau disapa ngobrol-ngobrol ada Mama Ruby, ada siapa lagi nih? Silakan memperkenalkan diri, boleh ngobrol-ngobrol silakan memperkenalkan diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya Warahmatullahi wabarakatuh. sahabat Al-Quran yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang alhamdulillah kita mulai perdana untuk tahsin Al-Quran itu di forum Zoom meeting. Alhamdulillah mungkin kita insya Allah akan terus di rutin di hari Jumat, Sabtu dan Ahad. Salah satunya akan dijelaskan bagaimana kita membaca Al-Quran sesuai dengan sanad yang disampaikan melalui sahabat dari sahabat sampai kepada Rasulullah SAW. Tentunya bacaan yang bersanad itu ilmunya ya sedikit agak rumit kalau kita kaji di kitab-kitab yang memang itu memerlukan ilmu di bidang nahwu dan shorof ya. Nah, alhamdulillah mungkin kita akan kupas tuntas, dan juga untuk perdana ini saya terlebih dahulu akan menjelaskan bidang yang saya pelajari di sekolah saya dulu. Alhamdulillah saya dulu di sekolah STIT Terbiatun Nisa Sentul, kemudian saya mondok di Al-Furqon, kemudian saya mondok juga di Jalur Alfiyah Banten dan sebagainya. Dan kalau disebutkan ya alhamdulillah riwayat
Baik. Ustaz Burhan? Kepencet itunya, kepencet audionya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari yang indah ini kita bisa bertemu kembali dalam program kelas Zoom meeting tahsinul dan seni tilawah Al-Quran yang berkat kerjasama dari Mahat Cendekia Quraniyah, Pondok Pesantren khusus Hafiz Quran yang di bawah pimpinan atau di dalam pengelolaan Ustadz Burhanuddin SPDI. Alhamdulillah beliau sudah ada di depan kita, walaupun berbeda tempat. Alhamdulillah dengan teknologi kita bisa bertatap-tatapan nih, Ustaz ya. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya serta sahabatnya. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita seperti biasa kita bacakan terlebih dahulu mungkin ya suratul Fatihah agar program hari ini membawa berkah dan membawa manfaat semua, mobil khusus buat Ustadz Burhan dan santri-santri wakinya serta keluarga kita semua dah, gitu ya. Baik, kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah wa ila hadratin Rasul bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya tanpa memperpanjang waktu kita serahkan acara ini atau program ini saya serahkan kepada Ustadz Burhan untuk bisa memulainya dan kepada para peserta yang telah hadir maupun yang sedang menuju ke sini, ke ruangan ini, mari kita simak dengan baik, dengan istiqomah. Semoga apa yang diberikan oleh Ustadz Burhan sore ini berkah bagi kita semua. Amin. Baik, kami persilakan Ustadz Burhan untuk memulainya. Tafadhol Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat daripada nikmatnya pada sore hari yang cerah ini, yang berbahagia ini, kita semua sama-sama untuk silaturahmi bertatap muka di forum Zoom meeting yang alhamdulillah di kesempatan pada sore hari ini kita melaksanakan perdana ya, dan insya Allah ke depan kita akan laksanakan secara rutin. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam yang mulia yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, atba'ut tabi'in, mutaqaddimin, mutaakhirin, umumnya kepada kita semua yang mudah-mudahan mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Quran semuanya, di dalam ibadah tentunya kita harus melaksanakan apa yang menjadi rukun-rukun. Salah satunya yaitu di dalam ibadah sholat. Rukun yang di dalam ibadah sholat itu sendiri ada yang namanya bacaan Al-Fatihah. Kemudian daripada itu
bacaan Al-Fatihah itu bisa dibilang sempurna apabila memakai kaidah ilmu tajwid. Nah, ketika misalnya kita belum paham ya dalam ilmu tajwid, tentunya sekarang ini banyak pengajian maupun forum-forum yang melaksanakan di dalamnya baik itu secara Zoom online ataupun secara tatap muka langsung ya. Dan besar sekali faedahnya di zaman kita sekarang ini, walaupun kita berbeda jauh di berbeda tempat, namun kita bisa disatukan di dalam forum yang alhamdulillah kita bisa manfaatkan teknologi ini untuk taklim, belajar dan sebagainya. Jadi sekarang ini tidak ada alasan kita untuk tidak belajar ya. Semua sekarang sudah terkoneksi melalui internet. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya selaku pemateri ataupun narasumber yang kita bekerja sama dengan WLQ Center Cibinong, saya selaku mudir Pondok Pesantren Ma'had Janjatul Quraniyah diberikan kesempatan untuk menyampaikan materinya yaitu Tahsinul Quran, yang dimana Tahsinul Quran ini kita akan lebih kepada spesifiknya untuk dasar basic yaitu makhorijul huruf terlebih dahulu ya. Untuk makhraj terlebih dahulu saya akan jelaskan daripada yang pertama dari mulai pengertian tajwid itu sendiri menurut sumber Al-Mufid, di mana makhrajul huruf itu sendiri dia mempunyai tempat ya. Makhrijul huruf itu sendiri kan diambil dari kata makhriju, itu diambil kata khoroja. Nah, fi'il madinya khoroja yang itu keluar ya. Jadi makhraj itu dari dia masuk kepada kalau kita dikaidahkan dalam ilmu shorof itu tempat ya. Kalau dibilang isim makan ya. Isim makan ada isim makan, ada isim zaman ya. Kalau isim zaman menunjukkan kepada waktu, kalau isim makan itu menunjukkan kepada tempat. Nah, di sini kata makhorijul huruf itu sendiri dia adalah menunjukkan kepada tempat ya. Baiklah, ada beberapa kriteria yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum mempelajari makhorijul huruf ya. Itu baru makhorijul huruf. Ada lagi sifatan huruf ya. Nah, kita akan bahas dari mulai secara global dulu ya. Saya tidak akan langsung kepada materi karena semua harus diketahui dulu secara filosofi dan secara sejarah, juga secara pengertian umum itu ilmu tajwid itu sendiri. Ilmu tajwid sendiri itu ada dan juga sudah kurikulumkan, terbukukan di zaman Imam Khalil. Imam Khalil kita sekitar tahun 200 Hijriah ya. Jadi dulu itu ilmu tajwid itu memang belum ada ya, secara bahasan belum ada. Ilmu tajwid itu lahir di sekitaran tahun 200 Hijriah, yaitu yang pelopori oleh Imam Khalil ya. Karangan kitab-kitab beliau juga banyak, tentunya kalau di Indonesia ini sendiri agak sulit ditemukan ya, agak sedikit itu sulit untuk ditemukan. Paling kita belajar di kitab-kitab Nihayul Mufid, kemudian Fathul Atfal, Syekh Jamzuri, Fathul Atfal, kemudian Jazariyah, ya, Syekh Ibnu Jazari. Baiklah, kita akan masuk kepada pengertian tajwid terlebih dahulu. Ya, pengertian tajwid di dalam kitab Nihayul Mufid itu adalah al-itsyanu bil jayyid. Ya, secara bahasa ya, al-itsyanu bil jayyid artinya mendatangkan kebaikan. Apa yang dimaksud mendatangkan kebaikan di sini? Ya, jadi baik lagi ya, baik itu sendiri dari pengertian daripada tahsin. Ya, tahsin itu baik ya. Baik secara bacaan maupun pemahaman ya. Jadi ilmu tajwid itu sendiri kalau di dalam bahasa Inggris itu namanya pronunciation ya.
Kalau dalam bahasa Inggris kan namanya pronunciation. Kalau dalam bahasa Arab itu tajwid itu dinamakan cara pengucapan, ya. Kalau dalam bahasa ini kan pronunciation ya, kalau tidak salah ya seperti itu. Kalau dalam bahasa Arab namanya tajwid, ya, cara pengucapan, ya, cara pengucapan di mana dasarnya adalah huruf-huruf, ya, sama dalam bahasa Inggris pun huruf-huruf, ya. Dia nanti akan seperti tajwid itu luas ya, luas daripada kita harus yang pertama harus kita pelajari dulu. Kalau ingin secara utuh kita pelajari juga yang namanya nahwu, sorob, ya, dasarnya itu nahwu, sorob, wadi, ya, kita pelajari dulu yang itu. Kemudian secara istilah ya dikatakan ilmu tajwid menurut istilah ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati wal mududi wa ghairi dzalika katarqiqi wa tafkhimi wa nahwihima. Jadi ilmu tajwid menurut istilah ialah ilmun yu'rafu, ilmu yang mempelajari bihi i'ta'u kulli harfin, tentang penempatan, i'ta'u penempatan, kulli harfin, kulli setiap harfin yaitu huruf, ya, huruf-huruf, ilmu yang mempelajari penempatan setiap huruf, haqqahu dari hak-haknya, wa mustahaqqahu dan mustahaknya, minas sifati ya daripada sifat-sifat, wal mududi dan madmad, wa ghairi dzalika dan lain sebagainya, katarkiki seperti sifat-sifat tarkik, wa tafkhimi dan tafkhim. Apa itu tarkik? Tarkik itu sendiri adalah pengucapan secara kita ditipiskan, ya. Tafkhim itu sendiri tebal, ya, tebal, menipiskan huruf, menebalkan huruf, ya, cara pengucapannya. Wa nahwihima dan lain sebagainya, ya. Jadi ilmun yu'rafu bihi, ilmu yang mempelajari tentang kulli harfin, penempatan setiap huruf, ya. Jadi yang pertama kita harus pelajari adalah kulli harfin, setiap huruf dari huruf alif sampai ya, ya. Haqqahu dari hak-haknya, ya. Hak dari sendiri, ya, keluarnya. Contoh misalnya huruf alif sama huruf h berasal daripada aksol halki, haknya berasal daripada pangkal tenggorokan, ya. Jadi tidak bisa kita mengeluarkan huruf tersebut tanpa dasar dan juga pengucapan yang benar, ya. Ya. Sebentar ya, saya ini dulu, bentar ya, ada saya mau pindah dulu sebentar. Oh, siap. Ya. Nice. Oke, kita lanjut ya. Nah, mohon maaf tadi banyak santri ya. Jadi tempatnya tidak steril. Banyak yang berisik, ada yang ngaji ya. Mohon maaf. Ada yang belajar ya, Ustaz ya? Iya, ya. Kita kemudian kebetulan di pagi hari ini ada jadwal muhadharah public speaking ya. Jadi hari Jumat ini tadinya sepakatnya tadi mau di asrama tapi pindah ke masjid, jadi saya di masjid agak takut terganggu juga ya. Baik, kita lanjut lagi ke materi yang tadi. Silakan, ya. Jadi lanjut. Ya, saya lanjutkan ya. Ilmun yu'rafu bihi, ilmun yu'rafu bihi ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi hak daripada huruf tersebut, ya, contoh misalnya huruf alif dan h, ya. H, A, H itu berasal daripada aksor halki. Mustahaqqahu dan mustahaknya. Minas sifati daripada sifat-sifat, ya. Dari haqqahu bahasan hak dan mustahaknya itu berasal daripada makharijul huruf yang saya maksud. Minas sifati dan sifat-sifatnya. Bagaimana sifat-sifat huruf itu? Ya, sifat-sifat huruf itu dia bersifat cara pengucapan secara
spesifiknya. Misalnya contoh huruf alif ya. A itu dia tersifati oleh sifat infitah. Infitah itu apa sih? Infitah itu terbuka. Ya, jadi jangan tertutup. Kalau tertutup namanya itbaq. Ya. Daripada sisi lainnya sendiri, daripada alif itu sendiri ada 5 sifat ya di dalam ilmu tajwid. Alif itu ada sifat jahar, ada sifat syiddah, ada istifa, ada infitah, ada ismat. Ya, kalau jahar itu harus jelas, tekanannya harus kuat. Ya. Kemudian nisab wal mududi, ya. Daripada mad banyak kita kenal mad tabi'i atau mad asli, ya, mad jaiz munfasil, mad mutasil, ya. Ada yang mad yang memang itu terjadi mad itu bisa berbagai macam sebab, ya. Salah satunya mungkin kita kaitkan dengan kaidah ilmu nahwu, ya. Jadi tetap ilmu tajwid ini harus pakai ilmu nahwu juga, ya, minimal kita memahami secara dasar, ya. Secara susunan kalimat, ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, itu. Jadi itu namanya kalau jumlah fi'liyah. Kalau di dalam bahasa Arab itu jumlah fi'liyah. Jadi kita harus paham jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, barulah kita akan memahami ilmu tajwid secara utuh. Ternyata panjang juga ya. Kalau memahami ilmu tajwid secara keseluruhan itu panjang, ya. Ini kita baru bahas latar belakangnya dulu, ya. Belum masuk kepada materi yang sesungguhnya, ya. Insya Allah materi yang sesungguhnya ini mungkin silahkan siapkan catatan-catatan nanti setelah masuk kepada bahasan satu-satunya daripada makhrajul huruf sendiri, ya. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah makhrajul huruf. Makhrajul huruf, setelah makhrajul huruf baru kita terangkan sifat-sifatnya, ya, supaya pengucapannya baik, gitu ya, secara benar, baik, dan juga secara teori itu ada, ya. Kemudian wa ghairi dzalika dan sebagainya. Maksudnya di dalam pengertian tersebut banyak sekali, jadi tidak bisa disebutkan, jadi pakai wa ghairi dzalika saja, ya, dan lain sebagainya, gitu. Katarkiki seperti sifat tarkik. Sifat tarkik tipis, pengucapan secara tipis, ya. Dia ditipiskan atau ditebalkan, itu tarkik. Tafkhim dan juga tafkhim ditebalkan, ya. Wa nahwihima dan lain sebagainya, ya. Di sini kita di dalam bait-bait jazariyah itu wa huwa i'ta'u hurufi haqqaha min sifatillaha wa mustahaqqaha. Ya, jadi maksudnya seorang qori harus menempatkan huruf. Jadi maksudnya adalah seorang qori harus memberikan huruf atau menempatkan huruf dalam pengucapan pada haknya, huruf dan mustahaknya. Huruf dalam arti apabila seorang pembaca Al-Quran, salah satu daripada huruf dalam ayat suci Al-Quran jangan sampai lepas daripada sifat yang lazimah, ya, sifat lazimah yang jumlahnya ada 17, seperti sifat jahar, hamas, syiddah, rikhwah, dan sebagainya, dan tidak lepas daripada sifat yang baru, sifat aridiyah, ya. Jadi ada sifat lazimah yang basic itu ada 17, ya. Jahar, syiddah, dan sebagainya nanti kita jelaskan di sesi-sesi berikutnya, ya. Ada sifat aridiyah yang baru, ya, seperti sifat tarkik, tafkhim. Ya, tadi tarkik, sifat tarkik, tafkhim itu termasuk kepada sifat aridiyah. Dan ini semua baru ditinjau daripada segi sifatnya saja, belum ditinjau dari segi makhrajul hurufnya, dan dalam arti kita membaca Al-Quran tidak lepas daripada makhrajul huruf dan sifatil huruf. Kemudian dalam bait jazariyah juga dikatakan idwajibun alaihi muhattamun, ya, qabla syuru'i awwala ay ya'lamu makharijal hurufi wasifati liyantiku bi afsahil lughati. Maksudnya adalah wajibun alaihi muhattamun, ya, dikarenakan wajib kepada semua pembaca Al-Qur'an yang ingin membaca Al-Qur'an, qabla syuru'i awwala ya'lamu, sebelum kita mempraktekkan dalam membaca Al-Qur'an, ya, makharijul hurufi wasifati, ya, harus lebih dulu mengetahui makharijul huruf dan sifatil huruf, liyantiku bi afsahil lughati, yaitu supaya fasih, ya, dan kita apabila membaca ayat Al-Qur'an, ya,
akan selalu fasih, tartil, dan baik. Ya. Hukum tajwid yang lainnya hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, hukum gunnah musyaddadah, dan macam-macam hukum mad dan lain sebagainya. Insya Allah ya, akan kita bahas dalam sesi Zoom meeting berikutnya. Ya. Perlu kita ketahui bahwa hukum daripada mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Ya. Di dalam kitab Jazariyah dikatakan hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah dan mengamalkannya atau mempergunakannya adalah fardu ain. Ya. Untuk mempelajari fardu kifayah, untuk mengamalkannya fardu ain secara personal, ya. Secara global yaitu fardu kifayah itu kita mempelajari ilmu tajwid. Kalau misalnya dalam satu rumah ini, ya itu wajib satu orang harus paham ilmu tajwid. Nah, itu disebut fardu kifayah. Kalau misalnya untuk mengamalkannya adalah fardu ain. Ya, fardu ain itu sendiri secara personal harus wajib kita belajar ilmu tajwid kalau untuk belajar atau membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian hukum tajwid juga, huruf sifat huruf juga, ya. Sama sekali tidak ada keinginan untuk mempelajari itu. Kalau misalnya tidak ada keinginan untuk belajar, ya itu dosa, ya. Baik lagi, ketika kita baca Al-Fatihah, ya di dalam rukun sholat, nah itu di dalam keterangan bahwasanya kalau sholat sendiri, ya kan, kalau sholat sendiri itu pahalanya 1. Itu pun kalau bacaan Fatihahnya betul. Ya, kalau misalnya tidak betul gimana, Ustaz? Kalau belum betul itu setengah mungkin, ya, 1/4 bisa jadi, ya. Nah, makanya di sini kalau tidak belajar ilmu tajwid itu termasuk dosa juga, ya. Ini bukan saya yang ini, ya. Ini menurut kitab Jazariyah seperti ini, ya. Jadi wajib sekali kita belajar tahsin Al-Qur'an, ya. Kemudian dalam bait Jazariyah yang lain yaitu wal akhdhu bit tajwid khatmun lazimun man lam yujawizil qur'ana atimun li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadza minhu ilaina wasala, ya. Artinya mempelajari ilmu tajwid itu suatu kewajiban yang pasti. Siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an itu berdosa, ya. Kemudian karena cara begitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan begitu benarlah Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada kami. Nah, di dalam kitab Jazariyah begini, ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman yaitu warattilil Qur'ana tartila, ya. Artinya bacalah Al-Qur'an dengan setartil-tartilnya. Kemudian dalam ayat yang lain khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya atau mengamalkannya, ya. Jadi orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an terlebih dahulu kita harus belajar dulu baru kita sampaikan kepada orang lain, ya. Baiklah, sahabat Quran rahimakumullah, ya. Itu tadi kalau bisa dibilang reviewnya, ya. Sangat panjang lebar sekali reviewnya. Nah, itu latar belakang sebagainya, ya. Masih panjang sebenarnya, ya. Untuk reviewnya sendiri, ya. Kalau itu sebagai hanya ringkasan saja, hanya sebagai ringkasan saja. Baiknya kalau anjuran saya untuk anak-anak yang yang niat untuk masuk pondok, ya ini bisa bagus sebagai untuk dasar, ya. Untuk dasar sebagai landasan nanti ketika sebelum misalnya mau masuk pondok, ini bisa bisa ikut secara aktif, ya, hadir di meeting Zoom ini. Ya, ini jadi sebuah pembelajaran awal, ya, pembelajaran awal supaya kesananya ada maksud itu, ya. Jadi ketika anak mondok dia sudah terlebih dahulu belajar dasarnya, ya, dasar-dasarnya ini yang diajari di pondok tuh ini, terutama di pondok pesantren Ma'had Cendekia Qur'aniyah dan pondok pesantren Darul Ilmi Tahfidz Al-Qur'an. Ya, jadi pondok kita sendiri ada dua kampus. Yang kampus pertama yaitu di Bojong Menteng, yaitu Darul Ilmi Tahfidz Al-Qur'an. Kampus 2-nya untuk Al-Qur'an sendiri, yang satu itu khusus untuk ikhwan atau laki-laki, ya. Untuk yang
Ma'acendia Qur'aniyah itu yang ada di parakan di belakang itu khusus untuk akhwat. Ya, jadi kita terpisah. Ya dulu kita disatukan, sekarang kita dipisah supaya belajar tidak supaya belajar itu lebih leluasa dalam berekspresi ya, berekspresi santri-santri dan sebagainya ya. Baiklah, untuk masuk ke dalam materi ya, mengawali kita masuk ke dalam materi yaitu tentang yang pertama yang akan saya jelaskan, makharijul huruf. Sudah saya jelaskan tadi makhraj itu apa. Makhraj itu dia berasal daripada kata kharaja yang berarti keluar. Kalau misalnya dimasukkan ke dalam isim makan yang berarti menunjukkan itu tempat. Jadi makhraj itu apa? Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Yang ada di mana? Ya, makhraj tempat keluarnya huruf itu ada mulai daripada tenggorokan sampai kepada organ-organ yang ada di pada mulut ya, organ tubuh yang ada di mulut dan juga sampai ke tenggorokan ya. Yaitu di dalam ilmu tajwid ya, ini sumbernya ada beberapa sumber ya, saya pakai di Al-Itqan fil Ulumil Quran karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, kemudian kitab Nihal Qalbid, kemudian kitab Fathul Atfal dan Jazariyah. Itu jumlah daripada makhrajul huruf sendiri ya, para ulama ahli qura ya, mereka pun berbeda pendapat atau ada ikhtilaf ya. Jadi mengenai jumlah makhrajul huruf pun ada ikhtilafnya, ada perbedaannya ya. Ada khilafiyahnya, perbedaannya. Jangankan ilmu fikih ya. Ilmu fikih yang kita kenal beberapa imam ya dan juga beberapa mazhab. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ustaz, suaranya hilang. Ya, udah ada lagi. Ada. Oke, ya itu agak masalah koneksi ya. Oh, jarak jauh begini. ya. Kita lanjut ya. Tadi sampai ke perbedaan ya, sampai perbedaan pendapat ya, perbedaan pendapat, ikhtilaf ya. Jadi perbedaan itu adalah rahmat ya. Jadi jangan ribut ya. Saya instrumenkan umpamakan ya, perbedaan itu sebagai rahmat itu bagaimana Ustaz menerima perbedaan sebagai rahmat ya. Menerima perbedaan sebagai rahmat itu sendiri ya, sebenarnya di dalam organ tubuh kita pun itu berikhtilaf sebenarnya ya. Mengenai misalnya satu buah, misalnya buah durian ya. Kita kenal buah durian ya. Kalau buah durian sendiri kan sebenarnya itu berikhtilaf juga di dalam organ tubuh kita. Menerima buah durian yang matang itu bagaimana sih ciri-cirinya gitu. Nah, Ustaz akan menerangkan dulu bagaimana kita menerima perbedaan, menerima ikhtilaf ya di dalam amaliyah kita mengamalkan Islam secara kafah dan istiqomah. Ya, contoh misalnya durian. Ya, durian itu kalau misalnya kita ingin yakin durian itu matang, pertama-tama kita lihat apa? Warnanya, bentuknya. Ya. Bentuk sama warna ya. Bentuknya pasti gede, warnanya pasti agak kekuning-kuningan ya. Ya, otomatis dibuka ya kan? Itu. Ya. Kira-kira ketika warnanya kuning itu durian dibuka ya, kita lihat warnanya kuning, itu kita yakin belum itu durian itu sudah matang? Belum ya. Karena kuning itu kadang-kadang suka anyep ya, suka dingin gitu ya, enggak manis ya. Nah, diyakinkan lagi dengan apa? Nah, dicium, bau enggak gitu duriannya, wangi enggak gitu. Kalau enggak wangi dia enggak matang gitu ya. Nah, yakin enggak ini wangi itu bakalan matang gitu? Belum juga, belum tentu yakin juga gitu. Kita lihat bentuknya kuning dan juga bentuknya besar, kemudian dicium itu wanginya wangi ya.
belum yakin juga sebelum di apa? Biasanya kalau tukang durian kan dipukul-pukul ya, dipukul-pukul ya. betul. Ya, nah setelah dipukul-pukul di apa? Dicobain ya. Ya. Dirasakan dengan lidah, oh ternyata manis gitu ya. Manis, barulah yakin itu durian itu matang ya. Dalam organ tubuh kita pun terjadi ikhtilaf ya. Menurut mata itu durian warnanya kalau matang itu warnanya kuning, menurut telinga itu durian kalau dipukul-pukul itu bunyinya tidak pelentang-pelentang, tuk-tuk-tuk suaranya begitu, oh matang gitu kan. Menurut apalagi menurut hidung itu kalau durian matang itu wangi, menurut lidah itu durian matang itu manis. Nah, itu terjadi perbedaan, terjadi ikhtilaf di antara organ tubuh kita. Jadi nggak ada misalnya kalau misalnya mulut lidah ribut sama hidung. Nggak ada ceritanya itu ya. Hidung ribut sama mulut, sama lidah ya, ribut sama mata, ribut sama telinga ya. Jadi perbedaan durian matang itu bukan manis kata mata itu. Durian matang itu warnanya kuning. Kata lidah enggak, warna durian itu matang itu bukan warna kuning tapi manis. Nah, itu tidak akan selesai ya. Tidak akan selesai ya. Itulah perbedaan daripada amaliyah. Yang pertama mungkin secara ilmu pasti ya di dalam Al-Qur'an, ilmu tajwid, ilmu fikih ya. Kemudian perbedaan-perbedaan daripada pemahaman ya tauhid secara benar ya. Kalau kita belajar sejarah itu dulu memang Rasulullah SAW tidak hanya satu sahabat yang melihat, beberapa sahabat yang melihat. Di sisi lain Rasulullah mengerjakan ini begini, mengerjakan yang itu begitu. Ya, jadi orang yang melihatnya sama, berbeda ya, tapi amaliyahnya sama Rasulullah SAW juga. Ya. Yang penting sanadnya harus sampai kepada Rasulullah SAW daripada periwayatan yang sahih. Ya. Nah, salah satunya kita belajar ini tentang makhrajul huruf ini sampai kepada sanadnya kepada Rasulullah SAW, di mana kita harus berpacu acuannya kepada kitab-kitab yang memang masyhur. Ya, mungkin kalau di pesantren-pesantren itu dipelajari Fathul Atbal, Jazariyah. Ya, kita lanjut ke materi. Ya, silakan Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Oke, ya. Agak biasa gangguan koneksi ini. Soalnya saya di tengah sawah nih. Kita lanjut kepada ikhtilaf ya. Bisa disiapkan catatan ya. Yang pertama, ikhtilaf daripada perbedaan pendapat-pendapat ulama ahli dalam ilmu tajwid, yaitu menurut Imam Khalil. Ya, itu sendiri yang saya terangkan tadi. Ya, Imam Khalil itu pertama kali memperkenalkan ilmu tajwid itu Imam Khalil. Ya. Imam Khalil bahwa jumlah makhraj huruf itu ada 17. Ya, ada 17. Alasannya apa? Nah, makhraj huruf lam, nun dan ro itu berbeda-beda. Ya, jadi lam, nun dan ro itu berbeda-beda. Nah, kita belum akan sinkron ya. Setelah bahasan semua akan sinkron. Nanti yang 17 itu apa sih? Masih bertanya-tanya ya. Yang 17 itu apa sih gitu. Nanti dijelaskan lagi ya. Dari mulai 1 sampai 17 ya. Kemudian pendapat yang kedua yaitu menurut Imam Sibawi ya. Menurut Imam Sibawi ya. Bahwa jumlah huruf ya, makhraj huruf itu ada 16. Alasannya apa? Yang tadi 17 sekarang 16 ya. Nah, alasannya adalah tidak adanya makhraj jaub atau lubang tenggorokan. Ya. Jadi yang berasal daripada makhraj jaub daripada lubang tenggorokan itu bukan termasuk makhraj huruf. Contohnya salah satunya adalah alif ha, ain ha, ghin kha. Dia tidak masuk ke dalam makhraj huruf menurut Imam Sibawi. Jadi makhraj jaub lubang tenggorokan. Kemudian menurut Imam Faro yang ketiga, ini ada ketiga ikhtilaf ya. Yang ketiga adalah menurut Imam Faro. Ya, Imam Faro itu bahwa jumlah makhraj huruf ada 14. Tadi 16, 17, yang sebelumnya ada 16, yang terakhir ini ada 14 malah sedikit ya.
Alasannya yang pertama tidak ada makhraj jauf atau lubang tenggorokan. Yang pendapat Imam Sibawahi ini dipakai juga, ya. Kemudian huruf lam, nun dan ro dijadikan satu makhraj. Maksudnya kalau tadi Imam Khalil itu lam, nun dan ro itu berbeda-beda, ya. Kalau misalnya makhraj huruf menurut Imam Paro itu lam, nun dan ro itu dijadikan satu makhraj, satu tempat artinya, ya, satu tempat. Tadi dalam Imam Khalil itu 17 karena banyak itu lam, nun dan ro-nya itu berbeda-beda, ya. Jadi bedanya kalau dengan Imam Khalil untuk yang Imam Faro ini beda 3, ya. Ya, jadi kalau yang ini ada 14, ya. Adapun, ya, ketiga pendapat ulama ini paling masyhur, ya, yang sering dipakai, ya, terutama di dalam qiraat hafaz, ya. Nah, ada qiraat hafaz, ya. Kita sebelumnya saya harus menjelaskan dulu, ya, di dalam bacaan huruf bacaan mushaf itu, ya, terbagi beberapa mushaf. Kalau di Indonesia dengan di Mesir itu pasti beda, ya. Karena di Mesir itu pakainya Imam Ibnu Katsir rata-rata, ya. Qalun, riwayat Imam Qalun melalui jalur periwayatan Imam Ibnu Katsir. Kalau yang sekarang kita sering amalkan yaitu riwayat Imam Hafaz, ya. Yaitu Imam Hafaz itu ke jalur Imam Asim, ya, Imam Asim. Jadi masing-masing imam itu yang sahabat tabi'in, ya, Rasulullah SAW itu mempunyai beberapa murid yang tersebar di seluruh dunia. Ada yang di Basro, ada yang di Kufah, ada yang di wilayah Asia, ya, seperti daerah Turki. Ya, kalau misalnya dulu, kalau kita yang sekarang baca ini adalah Mushaf Utsmani, ya, Mushaf Utsmani, yaitu daripada dulu Kekaisaran Ottoman mengirim, ya, mushaf itu ke Al-Quran itu karena mereka itu memakai Imam Hafaz. Makanya latar belakangnya kenapa kita pakai Imam Hafaz rata-rata, ya, karena dulunya itu yang dibawa itu mushafnya Mushaf Utsmani, yang dimana Mushaf Utsmani itu memakai riwayat Hafaz, ya, melalui jalur Imam Asim, ya, yang sering kita baca, ya. Nah, itu untuk makhrajul huruf daripada latar belakang makhraj itu sendiri. Karena akan sedikit bahasanya sedikit panjang kalau dalam latar belakang, ya. Kalau misalnya sudah masuk ke materi itu tidak terlalu panjang, ya. Kemudian menurut Imam Khalil yang masyhur ini itu yang jumlahnya ada 17 itu tadi, ya. Yang 17 itu, ya, makhraj huruf yang 17 itu terbagi kepada 2 bagian, ya, terbagi kepada 2 bagian. Bagian yang pertama, ya, menurut Imam Khalil, makhraj muhaqqaq, ya, artinya makhraj yang nyata. Ya, makhraj muhaqqaq ini semuanya ada berapa? Ada 15, ya. Ada 15, ya, selain daripada makhraj jauf dan khoisyum, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, setelah muhaqqaq ada makhraj muqaddar, artinya makhraj yang diperkirakan, ya. Yang diperkirakan jumlahnya ada 2, yaitu makhraj jauf dan khoisyum, ya. Muhaqqaq, yang pertama tadi muhaqqaq, yang kedua muqaddar. Muhaqqaq itu yang sudah ditentukan atau nyata. Kemudian yang kedua muqaddar, artinya makhraj yang dikira-kirakan. Berapa jumlah? Kalau muhaqqaq itu dia ada 15, ya. Jumlah makhraj muqaddar itu ada 2, ya. Yaitu makhraj jauf dan khoisyum, ya. Nanti kita jelaskan jauf apa, khoisyum itu apa, ya, di sesi-sesi berikutnya. Nah, kita akan menyentuh kepada satu dulu, ya, sebelum kita lanjutkan, ya. Kita akan bahas satu dulu, ya, makhraj huruf, ya, beserta bait jazariyahnya, ya. Yaitu adapun makhraj huruf yang keluar daripada yang pertama, ya, yang menurut tadi yang 17 itu menurut Imam Khalil, yang pertama adalah makhraj halqiyah, ya. Yang keluar daripada halqiyah atau ujung tenggorokan, ya.
Artinya yang ada di tenggorokan ya, punten, yang ada di tenggorokan. Yang pertama adalah itu yang keluar daripada aqsal halqi. Aqsal halqi itu yang mana artinya adalah pangkal tenggorokan. Ya, pangkal tenggorokan berada di bawah leher, ya, sedikit berada di bawah leher. Ya, hurufnya apa saja? Alif atau hamzah, ya, alif ya, kita sebut alif saja. Alif dan H. Huruf alif dan H. Cara pengucapannya bagaimana? A, I, U, Ba. Dia harus menekan ya, karena dia tersifati oleh sifat jahar. Jahar itu apa? Jahar itu menurut logoh nanti kita bahas lagi di sesi-sesi berikutnya. Ya secara ini aja, secara sepintas saja. Jahar itu menurut bahasa adalah al-bayan, itu jelas ya. Menurut istilah huwa inhibasu jaroyanin nafasi inda nutqi bil harfi liquwatil i'timadi ala makhrajihi, yaitu huwa inhibasu jaroyani ya, tertahannya perjalanan ya, nafasi, jalan nafasi, nafas ya, inda nutqi, ketika mengucapkan, inda nutqi bil harfi, kita mengucapkan daripada huruf-huruf yang tersifati oleh sifat jahar, bil harfi li quwwatil i'timadi, karena kuatnya ya, i'timadi ala makhraji, tekanan. I'timadi itu adalah tekanan ala makhrajihi, atas makhrajnya ya. Jadi harus kuat ya. Salah satunya huruf alif ya, a. Jadi a, pengucapannya a. Jadi harus jelas terlihat, dia harus dibuka mulutnya oleh sifat invita ya. Coba kita sedikit menimbang daripada akan akan sedikit pakai nada ya, biar semuanya paham dan juga sempurna mengucapkan huruf alif ya. Memang secara ini sepele ya, alif ya, alif doang ribet Ustaz gitu ya. Jadi bukan masalah itunya, jadi prakteknya harus betul dari secara minasifati wal mudud juga ya. Jadi daripada sifat-sifat dan makhraj-makhrajnya ya. Coba kita Ustaz dulu akan mengucapkan terlebih dahulu ya. A, I, U, A, I, U, Ba gitu. Jadi A, I, U, Ba, A, I, U, Ba, A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu'ni, Ma, I, An, Ani, A. Suaranya hilang tadi Ustaz, silakan diulang lagi. Mohon diulang lagi Ustaz. Suaranya tadi hilang. Ya. Ulang ya. Bagian pertama dulu ya. Bagian pertama dulu. Ulang lagi, boleh. Boleh. U, Ba, A, I, U, Ba. Ya, 1, 2, 3. A, I, U, Ba. Untuk audio. Ya, audionya silahkan dibunyikan ya. Silahkan dibunyikan audionya semuanya. Audionya ya, boleh semua dibunyikan. Boleh. Ya, semuanya silahkan dibunyikan saja audionya ya. A, I, U, Ba. 1, 2, 3. A, I, U, Ba. Ya, jadi tekan ya. A, I, U, Ba. Terus ya. A, I, U, Ba. Ya, 1, 2, 3. A, I, U, Ba. A, I, U, Ba. Ya, begitu ya. A, buka ya mulutnya. A, I, U, Ba. Jadi harus jelas. Ba. A, I, U, Ba. Nah, kalau kita ucapkan huruf ta'awud kan begini. A'u, jangan au. Nah, itu nggak boleh ya. A'u harus dibuka ya. Makanya ini harus dilatih ya. Prakteknya dilatih ya. Yang agak sedikit repot, yang agak
agak udah ompong misalnya ya, agak sedikit repot. Kalau udah belajar makhraj huruf udah termakan usia, itu agak sedikit jadi halangan juga ya. Agak sedikit jadi halangan juga. Kalau misalnya sudah agak sedikit apa ya, agak kaku lidah ya, itulah mungkin nikmat Allah yang Allah berikan itu kita gunakan untuk belajar Al-Quran ya, supaya fasih dalam mengucapannya ya. Kita ulangi ya. A I U ba 1 2 3. A I U ba. Ya, agak enak pakai nada ya. A I U ba. A I U ba. Ini tekanannya ya. Tekanannya A I U ba. I U ba. Oke. Bagus ya. Nah, itu minimal sudah ya. Ya silakan yang mau nyoba A I U ba silakan. Yang mau nyoba silakan. Ayo. A I U ba. Ada yang nada pertama, yang nada kedua A I U ba. Yang nada ketiga A I U ba. U an ani a na minal mu'ni ma i an ani a i a u a u a u a i a u a. Nah, harus jelas tadi ada sifat jaharnya ya. Ya, ya. Cara belajar makhraj Jahar, gitu, jelas. yang pertama. Ya, itu sekilas ya. Bisa kita ulangi lagi ya. Untuk menimbang huruf ya bisa kalau misalnya kamu di lagi nonton TV ya, lagi asal jangan pas makan aja. Kalau pas makan belepotan ya. Pas makan nanti belepotan. Kalau misalnya makhraj huruf jangan pas makan ya. Kalau sambil nonton TV ya boleh ya. Kalau sambil ngobrol, boleh nggak usah misalkan ngobrol sama keluarga, boleh juga ya. Nanti di keluarga yang lain ikutin gitu ya. Kamu belajar apa sih gitu? Belajar makhraj huruf. Dapat ilmunya dari mana? Dari Zoom, gitu. Dari Zoom yang setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Jadi yang lain pun akan tertarik untuk belajar. Kita sampaikan kebaikan ini kepada orang-orang yang kebetulan yang lagi bingung mau cari tahsin dan sebagainya. Kita belajar dasar dulu ya. Ya, A I U ba 1 2 3. A I U ba. Iya. A I U ba 1 2 3. A I U ba. A I U ba 1 2 3. A I U ba. Jadi nada pertama, nada kedua sama nada ketiga berbeda ya. Ingat, nada pertama, nada kedua sama nada ketiga berbeda ya. Yang pertama nih ya. A I U ba itu yang pertama. Yang kedua A I U ba itu yang kedua. Yang ketiga A I U ba. Ulangi lagi ke yang pertama ya. Yang tiga nada ini dua yang pertama. U an ani a na minal mu'ni ma i an ani a i a u a i a u a i a u a. Gitu. Jadi itu berarti a karena dia sifat jahar. Kanan, ingat kanan yang kuat pada makhrajnya ya. Ulangi, tekanan yang kuat pada makhrajnya. Jadi kalau ta'awud jelas dibuka ya dan ditekan. Jangan tahu, jangan begitu ya. Nah jangan, tapi Nah, ini nanti ada lagi bahasannya ya. Kita baru bahas huruf alif dulu. Ya. Setelah alif baru H ya. Terakhir Ustaz akan bahas huruf H ya. Huruf H karena waktu sudah agak sedikit mepet ya, tidak terasa ya.
kita sudah 1 jam ya. Ternyata belajar makhluk hidup 1 aja dulu, ya. Satu aja doang lama ya. Itu kalau misalnya kita bahasannya secara luas ya. Kalau hanya sebatas menyampaikan ya cepat ya, tidak prakteknya, tidak sifatnya, yaitu baru makhluk hidup, belum sifatnya ya, belum. Nanti sifatnya nanti kita bahas satu-satu juga ya. Nanti kalau misalnya supaya lebih ini lagi, tolong siapkan saja untuk catatan-catatannya ya, catatan-catatannya harus disiapkan ya, pulpen, buku, jadi harus sedia ya, supaya nanti nyambung, misalnya nyambung, jadi sinkron ya, sinkron. Kalau bisa sediakan itu ya. Kalau misalnya bisa diingat, ya boleh juga diingat gitu. Apa kalau ingat ya, namanya sifat manusia kan. Seperti kata Imam Syafi'i ya, ilmu itu seperti binatang buruan. Ya, seperti binatang tangkapan buruan. Ya. Kalau misalnya binatang buruan itu tidak diikat, dia akan lepas. Kita meleng, dia lepas. Gitu ya. Sama seperti ilmu juga harus diikat. Ikat dengan apa? Dengan catatan. Nah, jadi kalau misalnya binatang buruan itu kita harus pakai tali, ya, atau dikandangin gitu ya, dikandangin atau pakai tali. Ilmu kita harus catat. Artinya ilmu itu untuk mengikatnya adalah catatan, supaya kita lupa itu bisa kita lihat ya. Kalau misalnya bagi lupa, lupa catatannya sama ya. Semua juga saya juga harus lihat catatan ya. Catatan lagi, kalau tidak pakai catatan agak lupa-lupa ya, maklum sifat manusia kan, al insanu ma khalul khata wan nisyan. Manusia itu tempat sifatnya lupa dan salah. Jadi kadang kita lupa, kadang salah ya, namanya manusia ya. Kita juga makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat menyukai, innallaha yuhibbut tawwabin. Orang-orang yang tawwabin, yang taubat kepada Allah, yang merasakan kesalahan-kesalahannya, wa yuhibbul mutatahhirin, dan membersihkan dirinya. Membersihkan diri bukan berarti hanya mandi, hanya wudhu, tapi membersihkan hatinya. Itu yang disebut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan lagi kepada moderator, yaitu Ustaz Muhammad Arif Budiman. Dari saya untuk sesi yang pertama ini mungkin dicukupkan sekian dulu. Nanti besok insya Allah kita akan belajar materi sangat menarik sekali ya. Kita akan belajar materi tilawah Quran ya, tilawah Al-Quran, yang dimana kita akan belajar dasar-dasar lagu dalam melantunkan Al-Quran ya. Nanti bisa adik-adik sekalian, ibu-ibu, bapak sekalian untuk mempraktekannya di rumah. Kalau misalnya di YouTube kan agak sedikit dia harus ada alur gitu kan, penyampaian video itu harus ada alur. Kita bahas secara mendetail ya, dari mulai sejarahnya, kemudian latar belakangnya seperti tajwid. Nah, mungkin nanti insya Allah saya akan posting, nanti Ustaz Budiman juga posting untuk PDF catatan tausyih ya, dari mulai lagu Bayati, lagu Soba, lagu Hijaz, lagu Sikah, lagu Ros, lagu Nihawan, dan lagu Siharkah. Ada 7 lagu semuanya ya. Ada Bayati, ada Soba, ada Hijaz, ada Nahawan, ada Sikah, ada Ros, ada Ziharkah. Nah, itu nanti yang familiar yang sering diperdengarkan, diputar itu ya, diputar di YouTube, kemudian di kaset-kaset yang sering diputar di Jumatan ya, sering diputar di MP3 kita penghantar tidur. Mungkin kamu akan mengetahui ya, kita akan mengetahui lagu apakah itu gitu kan, lagu apakah itu, lagu ini gitu. Kalau misalnya sudah paham lagunya, nanti akan membaca Quran itu bukan hanya kita membaca saja, tapi menyenangkan ya, ada seninya ya, terutama seni ya. Kalau misalnya manusia kan dalam Al-Quran juga Ustaz agak sedikit lupa surah apa ya, yang semalam itu Ustaz bahas ya,
itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan sifat-sifat, yang pertama sifat bosan. Sifat bosan, yang kedua sifat tamak, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu menjadwalkan waktu sholat untuk ibadah-ibadah kita di waktu-waktu tertentu yang 5 waktu itu, karena manusia ini tersifat oleh sifat tamak dan mudah sekali bosan, ya. Itu sudah kodratnya manusia, ya, sudah kodratnya daripada penciptaan manusia, yang menjelaskan ya, yang menciptakannya siapa? Allah yang menciptakan kita. Jadi ada kejenuhan dan juga ada rasa ketamakan di dalam diri manusia, itu sudah pasti mutlak ada, ya. Jadi sifat alamiah manusia itu seperti, makanya Allah ciptakannya waktu sholat, ada maghrib, ada isya, ada subuh, ada isya, maghrib, isya, subuh, zuhur, itu semuanya sudah Allah tentukan dalam Al-Quran. Jadi kalau bisa ditanyakan kenapa harus ada waktu sholat, yaitu manusia itu sifat tamak dan sifat bosannya itu selalu hadir, ya. Jadi kalau misalnya kita udah kebiasaan enak gitu, enak terus, pasti bosan gitu. Ingat ke dulu yang waktu agak sedikit susah gitu, ya. Nah, itu manusia itu begitu, dikasih enak pengen susah, dikasih susah pengen enak, ya. Dikasih hujan pengen panas, ya. Dikasih panas pengen hujan. Ya begitu kan kita ini, ya. Manusia itu kan begitu. Kalau dikasih hujan terus sih, kapan ininya, kapan panasnya, jemuran nggak kering-kering gitu, ya. Gitu. Kalau ibu-ibu gitu kan, dikasih panas nih, aduh kapan hujannya gitu. Air udah pada kering, sumur gitu, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur dalam segala keadaan, ya. Itu mungkin, ya, pengantar dari saya yang terakhir, ya. Terima kasih, syukur jazakallahu khairan kepada yang hadir semuanya, terutama moderator yang telah memberikan waktu kepada saya, ya. Semuanya semangat terus menghafal dan juga mengamalkan Al-Quran, supaya kita menjadi khairukum man ta'allamal Quran, supaya menjadi orang yang terbaik, dan juga nanti ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti bersama Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dikumpulkan di tempat terbaik di Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas dan kegiatan kita semuanya mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Amin. cukup sekian saya tutup. Untuk saya nanti saya serahkan kepada Ustaz Budiman. Bila taufiq hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasihan Ustaz Burhan atas pemaparannya yang luar biasa. Alhamdulillah kita dengan jelas sudah menangkapnya, ya. Jadi kita hari ini baru belajar dasar, ya. Baru belajar dasarnya. Ya, baru dasar. Baru Dasarnya. latar belakangnya, ya. Tadi masuk ke dalam pembahasan 1 tadi. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz. Oke, kepada para peserta, gimana? Apakah sudah jelas materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Burhan? Halo? Halo, jangan pada Silakan tidur. Jangan pada tidur. Ya, silakan untuk saling sapa kita, ya, di Zoom ini. Boleh, silakan. Kayaknya ini karena ini yang perdana mungkin, ya, jadi nanti insya Allah kita akan persiapkan lebih baik lagi. Nah, itu ada Kak Asifa tuh, Kak Asifa. Pada para peserta boleh nggak untuk menampilkan gambarnya? Kita mau sesi foto nih. ya boleh silakan untuk si foto, ya. Silakan ditampilkan namanya. Iya. Silakan ditampilkan. muncullah. Halo. Muncullah. Boleh yang lainnya untuk menampilkan ininya videonya. Kita mau ada sesi foto ini. Boleh, silakan. Silakan. Mama Ruby, SD Diniyah Aisyah. Kemudian apa ini yang di bawah ini? Husain Al Bukhari, oh ini Al, ya.
Lagi pegang apa itu? Oh, pegang duren. Ya, dengerin aja Ustaz. Ini cuma dengerin aja. Iya, Oke, iya, kita iya. foto dulu sebentar ya. Iya. Kita foto dulu sebentar. Oke, tahan. Siap. 1, 2, 3. Wah, saya ini nggak dapat nih. Bentar ya. Enggak kaku. Kaku, Nah. bakal banget kalau setiap Hah? apa ya? Setiap Bentar. mau dipoto itu. Oke, siap. Siap. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah. Baik, Ustadz, kalau sudah selesai, mungkin bisa kita tutup dengan doa. Boleh, silakan Ustadz. Baiklah, kita sama-sama akan tutup dengan doa pertemuan Zoom meeting kali ini. Mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jamil ahwal wal afat wa taqbilana biha hajat wa qina biha min jami' sayyi'at wa innaka 'ala darajat qadar wa jamil hayat wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bil fahmi waftah lana abwaab ilmi wa zayyina bil akhlaqil hasanati wal hilm. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda abadan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya. Insya Allah kita bertemu lagi besok ya, hari Sabtu. Siap. Dalam gelombang yang sama. Lagi, kita share lagi di grup. Bagi yang belum mengirimkan nomor WA-nya, silakan hubungin nomor yang ada di flyer untuk dimasukkan ke dalam grup ini Tahsin Quran supaya informasinya nanti biar lebih mudah di sana. Baik, segitu saja Ustadz. Hari ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz, boleh meninggalkan Zoom. Yang lain, bagi yang lain peserta, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.